Miliarder Bill Gates kerap kali dikaitkan dengan pandemi wabah virus corona. Wabah virus dengan nama lain COVID-19 ini bahkan sudah diprediksi Bill Gates sejak tahun 2018. Pendiri Microsoft ini bahkan sampai mendanai penelitian vaksin corona bernama SCAN, Seattle Coronavirus Assessment Network, yang belakangan dihentikan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Baru-baru ini, Bill Gates juga diterpa isu tak sedap. Dia ditahan di India atas tuduhan melakukan uji coba vaksin kepada anak-anak secara ilegal. Selain itu, Bill Gates juga sempat dikabarkan ditangkap FBI karena tuduhan terorisme biologis. Dilansir dari Reuters, Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 2020, kabar tersebut merupakan berita hoaks. Seorang juru bicara Gates Foundation mengonfirmasi, tidak ada gugatan terhadap Gates maupun yayasan miliknya. Ini alasannya uji coba vaksin oleh lembaga yang didanai Bill Gates dilakukan secara legal, meski kemudian uji coba tersebut sudah dihentikan dan memicu kontroversi di India beberapa tahun silam. Sebagai informasi, Bill Gates lewat yayasannya pernah menggelontorkan dana untuk penelitian vaksin human papilloma virus HPV, yang dilakukan oleh organisasi nirlaba AS Program for Appropriate Technology in Health PAT. Tahun 2010, media lokal India menyoroti kematian 7 orang gadis yang terlibat dalam penelitian virus. Namun investigasi yang dilakukan oleh komite independen yang ditunjuk pemerintah India, kemudian menyatakan kematian mereka tidak terkait dengan uji coba vaksin. Sebelumnya, Bill Gates yakin bahwa dibutuhkan sebanyak 7 hingga 14 miliar dosis vaksin COVID-19 secara global untuk membuat manusia kembali beraktivitas secara normal atau bebas dari virus corona. Melansir Business Insider, dia menyatakan, perlu 9 bulan hingga 2 tahun lagi untuk mewujudkan vaksin sejumlah tersebut. Kita perlu memproduksi dan mendistribusikan setidaknya 7 miliar dosis vaksin atau mungkin 14 miliar, jika itu adalah vaksin multidosis, kata dia. Dalam sebuah unggahan di blognya, miliarder ini menguraikan kompetisi global untuk mendapatkan vaksin, termasuk berapa lama dan apa yang diperlukan untuk mengembangkan vaksin secara aman dan efektif. Dia juga menyinggung bagaimana vaksin akan diproduksi dan siapa yang harus mendapatkannya dulu. Bill Gates ternyata sudah memprediksi ancaman virus tersebut sejak tahun 2018. Menurutnya, wabah virus mematikan jadi ancaman ketiga terbesar di dunia. 2 ancaman lainnya yakni perubahan iklim dan perang nuklir. Dunia perlu mempersiapkan diri terkait wabah yang harus kita persiapkan sebagaimana kita mengantisipasi perang, ucap Bill Gates. Dia menyamakan wabah corona saat ini dengan wabah flu yang terjadi di tahun 1918 yang menewaskan jutaan penduduk bumi. Masa inkubasi virus tersebut antara 1 hingga 14 hari. Kemungkinan jumlah kasusnya akan terus meningkat. Coronavirus baru, imbuhnya juga menular selama inkubasi yang berbeda dari SARS. Sebelum ramai ditemukannya virus corona ini, China pernah digegerkan oleh SARS pada tahun 2003 sampai tahun 2004. Saat itu epidemi SARS disebabkan oleh kebiasaan orang China memakan musang. Kasus pertama SARS di dunia tercatat di Guangdong pada November tahun 2002. Dikutip dari Organisasi Kesehatan Dunia, Center for Disease Control and Prevention (CDC), SARS membunuh hampir 800 orang di dunia. Tidak hanya itu saja, virus H5N1, flu burung juga muncul di China pada 1997. Pertama kali terdeteksi pada angsa di Cina dan bermutasi ke manusia dari unggas yang terinfeksi.
Kasus pertama virus corona terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 2019 lalu. Virus tersebut dengan cepat menyebar dan menyebabkan banyak orang terkena pneumonia akut. Pemerintah China menduga virus tersebut bermula dari konsumsi hewan liar yang ada di pasar hewan di kota Wuhan. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Gejala awalnya mirip seperti flu biasa yang diawali dengan demam, pusing, batuk pilek, radang tenggorokan dan badan lemas. Namun seiring berjalannya waktu, virus ini menyebabkan pneumonia ganas yang mematikan. Lewat Bill dan Melinda Gates Foundation, Yayasan Bill Gates itu sudah menyumbangkan dana triliunan rupiah untuk Quality Science for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI). Dana hibah tersebut digunakan untuk riset pengembangan vaksin jenis baru untuk virus corona yang bermula dari Wuhan, 2019 nCoV. Sebagai informasi, hibah tersebut merupakan bentuk kemitraan antara Inovio dengan CEPI, di mana perusahaan vaksin tersebut diberikan dana hingga $56 juta untuk pengembangan beberapa vaksin lain seperti vaksin MERS hingga demam Lassa. Dana dari CEPI salah satunya digunakan untuk mempercepat penyelesaian vaksin corona agar bisa diuji cobakan ke manusia. Sebelumnya, masih dengan sokongan dana dari CEPI, perusahaan juga mempercepat uji coba vaksin virus Zika ke manusia hanya dalam waktu 7 bulan, yang diklaim Inovio sebagai pengembangan vaksin tercepat yang pernah dilakukan. Selain menggelontorkan dana ke Inovio, CEPI juga menghibahkan uang untuk pengembangan vaksin virus baru untuk University of Queensland dan perusahaan vaksin modern. Demikian informasi yang dikutip dari situs kompas.com dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.